Dynamic itu seolah-olah sekarang itu bahasanya bisa menjadi pelin-pelan karena sekarang ngomong A, nanti ngomong B. Bener. Di balik tantangan atau setiap masalah yang kita hadapi selalu ada opportunity atau kesempatan. Pak nggak otomatis lari ngambil luggage-nya, nggak usah buat bisnis ini. Halo, selamat datang di Entrepreneur Next Door kali ini. Suasananya santai sedikit ya. Ada di villa, ada suara burung, denger nggak? Oke, dunia pariwisata di Bali terutama memang suffering banget. Tapi kita mau bicara dengan seseorang yang saya dengar dia mempunyai sebuah rahasia bagaimana bisa survive di masa yang sulit ini. Di Entrepreneur Next Door kali ini. Hai, nama saya Swamana Wahyu Putra. Saya CEO dari Dijiwa Sanctuaries, Hotel Operators dan Hotels Management Company. Terima kasih nih, udah boleh diundang ke sini nih Pak Wahyu. Wah, senang sekali Pak Donald. Selamat datang di Our Sanctuary. Our Sanctuary. Iya. Nah, ini nanti teman-teman saya kasih lihat ini ya di sekelilingnya kayak apa. Karena ini tidak berasa di Seminyak. Betul Tempatnya indah sekali. Tapi yang kita di sini sayangnya nggak mau ngobrolin villanya nih Pak. Tapi yang kita mau gali di acara Entrepreneur Next Door kali ini adalah Pak Wahyunya, jiwa wirausahanya. Terima kasih. Boleh ceritakan sedikit mengenai Jiwa Sanctuary ini? Tadi kan udah dibilang ini adalah hotel dan Hotel Operators dan Hotel Management Company. manajemen. Kapan Pak berdirinya? Udah berapa lama nih Pak? Well, pada dasarnya kita baru berdiri 2 bulan, Mas Donald. Jadi Beneran 2 bulan. Iya, 2 bulan. Jadi bulan April ini kita baru launching. Pak, ini kan masa pandemi nih. Betul, Turis nggak ada nih. betul, Terus bikin usaha. betul. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat juga. Pada dasarnya, kenapa kami membuat usaha di masa pandemi, usaha pariwisata pula, yang bergerak di bidang hospitality industry, di mana kita tahu situasinya nggak akan tahu sampai kapan ini terjadi, ya kan? Nah, tapi satu hal yang kita lihat bahwa kami melihat di balik tantangan atau masalah itu selalu ada opportunity atau kesempatan. Pada dasarnya. Diulang sekali lagi tuh Pak, di balik tantangan. Di balik tantangan atau setiap masalah yang kita hadapi selalu ada opportunity atau kesempatan. Saya boleh potong dikit nih ya Pak ya? Baik. Itu statement itu berdasarkan apa Pak? Berdasarkan pengalaman atau? Betul. Saya bekerja di industri ini sudah 23 tahun. Oke. Dalam dan luar negeri. Jadi kita juga menikmati masa-masa turbulence. Bom Bali saya melewatinya, krisis ekonomi 98 saya mengikutinya, Gunung Agung juga saya mengikutinya. Jadi di sana memang ada pola yang kita lihat. Begitu juga dengan industri. Saya percaya bahwa semua industri yang paling terpuruk, bounce back-nya juga paling cepat nantinya. Oh, okay. Apalagi industri pariwisata. Sekarang industri pariwisata ini atau kebutuhan berwisata itu kan bukan kebutuhan sekunder lagi menurut saya. Sudah sejajar dengan pangan, sandang, dan papan. Karena butuh orang untuk berlibur. Jadi kembali lagi kenapa kita buka Dijiwa Sanctuary sebagai new company, new kids on the block di industri ini lagi. Ya karena kita melihat itu. Kita ingin menjadi company yang menantang status quo juga. Jadi cara-cara kita melakukan bisnis sekarang itu harus beradaptasi dengan perubahan. Ya seperti kata Charles Darwin ya kan. Jadi bukan spesies yang terkuat yang menang, tapi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi kami hadir itu karena kita melihat banyak kesempatan. Salah satunya apa? Kegelisahan para pemilik hotel, kegelisahan para investor yang mungkin mereka memerlukan bantuan atau kehilangan arah on how to adapt dengan situasi yang sekarang. Nah, kami memiliki expertise melakukan itu. Karena udah pernah lewat beberapa kali itu ya. Betul. Kami memiliki tim yang melakukan itu. Kami juga banyak memiliki teknologi yang mensupport kami melakukan itu. Sehingga data kami miliki, walaupun data itu selalu berubah sesuai dengan policy dari setiap government.
but again, saat ini adalah menurut kami masa terbaik untuk melakukan persiapan. Ya kan? Secercah cahaya di ujung lorong tuh udah mulai kelihatan. Betul. Satu, hampir semua pemerintahan di dunia ini sudah melakukan vaccinated. Ya walaupun dengan degree yang berbeda-beda. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan bilateral secara resiprokal antara beberapa negara dengan melakukan travel bubble sudah mulai di-launch. Kemudian good news yang terakhir yang kami terima dari partner-partner kami di Uni Eropa, beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, di luar Inggris ya kan, per hari ini sudah membuka hotelnya secara serentak. Dan kita ketahui bahwa Bali sendiri itu hampir 70% itu yang datang tuh inbound. Ya kan, Europe, Asia, Australia dan Amerika. Nah, itu menjadi suatu kesempatan menurut kita. Saat ini, kenapa kita launch company ini? Seperti itu. Jadi melihat opportunity, kalau saya boleh ringkas gitu ya, bahwa banyak pemilik hotel yang tidak punya visi untuk adaptasi mau dibawa kemana. Sedangkan Pak punya, ini kita bisa melakukan ini. Jadi kira-kira melihat peluang seperti itu ya? Betul sekali Pak Donald, karena cara-cara kita berbisnis dibandingkan dengan tahun sebelum C19 ini, COVID-19 ini, kami melihat perubahan yang sangat drastis. Sekarang kita hampir nggak punya data loh sebenarnya. Nah, ini saya mau bicara ini Pak. Iya kan, ini kan sebuah tren, bukan tren ya, behavior baru ya. Betul. Kita nggak bisa data tahun lalu gitu ya, di compare ada behavior baru. Betul. Itu menimbulkan ketakutan nggak sih Pak? Iya dan tidak. Ah, iyanya kenapa nih Pak? Iya kalau kita tidak memiliki datanya. Kan begitu nih. Jadi orang bingung, orang takut. Saya tidak begitu takut. Karena kita punya data. Dan datanya itu memang kita dapatkan dari partner-partner yang kita ajak bekerja sama. Nah, data itu tidak gratis memang, berbayar. Kenapa saya katakan begitu? Dengan data ini kami tahu Pak, selama 12 bulan ke depan itu, orang yang search flight ke Indonesia dan ke Bali itu setiap bulannya kita tahu. Perubahannya setiap 2 minggu sekali. Ini datanya, sorry, ini mana aja banget. Berarti ini datanya bukan data masa lalu ya? Bukan future. Future, dan ini datanya mungkin nggak semua orang bisa melihat gitu ya? Semua orang bisa melihat, tapi nggak semua orang mau melihat. Semua orang mau dan mampu. Mampu, betul. Atau belum tahu ada. Oh, belum tahu ada. Iya kan, begitu. Kita juga tahu orang yang akan search dan book hotel. Book hotel. Tahu. Kita tahu top 10, top 20 nationality yang search dan book hotel sampai 12 bulan ke depan. Kenapa saya bilang jawaban tadi ya dan tidak? Kenapa kami juga memiliki optimisme? Karena kita selalu percaya bahwa data itu menjadi suatu persiapan yang baik sebelum memberikan planning. Ya, betul. Seru. Nah, sekarang kan berarti ini ada salah satu bumbunya, rahasianya adalah tahu di data. Betul. Yang itu mungkin data ini bukan data yang populer karena seluruh orang lagi bicara mengenai berapa terpuruknya. Padahal ada data sebenarnya orang yang pengen liburan sebenarnya gitu ya. Dan nanti kalau ada waktu saya tunjukkan hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Kelihatan saya sangat optimis karena saya lihat datanya. Tetapi ada hal lagi yang membuat itu berubah. Sayangnya tidak dalam kontrol kita. Bagaimana setiap government atau manusia di dunia ini mampu mengkontrol C19 atau COVID-19. Iya, benar-benar. Akhirnya data itu bisa menjadi mentah. Tetapi tidak akan menjadi mentah lagi karena data itu selalu diperbaharui. Seperti itu. Jadi mungkin yang boleh dibilang adalah kebiasaan baru sebagai seorang entrepreneur itu diperlukan sekarang ya. Betul sekali, betul sekali. Selain agile, lincah, kita juga harus memiliki jiwa entrepreneurship yang lebih dynamic sebenarnya. Dynamic itu seolah-olah sekarang itu bahasanya bisa menjadi pelin-pelan karena sekarang ngomong A, nanti ngomong B. Benar. Tapi itu adapt kita jadinya. Karena nggak ada data yang bisa dipegang saat ini untuk membuat rencana-rencana ke depan. Seperti itu. Nah, hal seperti itu sebagai seorang entrepreneur kan bicara resiko akhirnya ya. Betul. Nah, kan kalau dulu kan kerasanya aman ya. Oh, pasti kok. Katakanlah kalau Jepang nih kan ada Golden Week gitu ya. Pasti Jepang datang. Kita enak. Sekarang kan nggak ada yang pasti. Nah, ini untuk menimbang-nimbang resiko sebagai seorang entrepreneur, apa sih tipsnya gitu, Bu? Saya selalu melihat history, present tense dan the futures gitu. Dan semuanya didukung oleh data. Sekali lagi data. Saya selalu percaya kalau ngomongin data itu fakta. Iya, betul. Ya, kan? Bukan perasaan ya. Bukan perasaan, bukan opini ya kan, seperti itu.
Nah, faktor risiko itu pasti ada. Tetapi kalau kita memiliki dasar manajerial dan manajemen yang baik di industri ini, semuanya bisa dihitung kok. Semua bisa dihitung. Iya. Sekarang risiko yang terbesar itu kan pada dasarnya ketika kita buka hotel contohnya atau buka project itu rugi. Tapi ruginya udah bisa kita hitung. Kita punya formulanya. Oke. Kan seperti itu. Nah, kemudian seperti hotel kita ini di sini contohnya di Blue Karma di Jiwa Seminyak. Kita buka hotel ini. Oke. Kita memiliki staf yang masih bekerja. Tetapi kita juga memiliki konsep berpikir berapa sih break even point-nya? Iya kan? Iya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung faktor-faktor risiko itu supaya ruginya nggak terlalu besar. Seperti itu. Jadi intinya semuanya terkalkulasi di depan, Pak. Kalau kita bilang adalah preparation itu will ensure your success, kan begitu ya kan? Nah kalau kita prepare it in advance, jatuh pun jatuhnya nggak terlalu keras. Kalau boleh kita mundur beberapa tahun, tadi kan bilang di bis ini udah 23 tahun. 23 tahun. Itu apa aja sih Pak sebenarnya poin-poin yang jadi pelajaran penting dalam membangun jiwa entrepreneurnya? Ya kalau lihat di industri ini kan orang mikir itu nggak usah sekolah lama ya. Oke. Kan banyak sekali maksudnya orang-orang hanya bersekolah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jujur saja saya tamat SMA, saya drop out. Oh gitu. Jadi ijazah saya sekarang ini SMA. Mirip kita Pak. Gitu. Nah, saya mencintai pekerjaan ini memang saya mulai dari waiter, stewarding, tukang cuci dan lain sebagainya. Tapi along the way itu saya belajar bahwa teori itu penting. Teori penting. Betul. Ya. Keilmuannya itu penting. Kenapa along the way saya selalu mengikuti short course sampai sekarang pada dasarnya. Yang sangat penting sebenarnya di industri ini berubah atau tidak berubah itu sebenarnya ada dua sebenarnya. Oke. Industri tentang manusia. Oke. Semuanya berkorelasi dengan manusia itu sendiri. Jadi kalau saya selalu katakan kalau Pak nggak memiliki passion melakukan industri ini atau menjadi entrepreneurs di industri ini, better not. Kalau saya bilang passion itu lebih dalam lagi begini contohnya. Kalau kita nggak mempunyai jiwa melayani, saya nggak katakan mental pelayan, enggak. Iya benar. Tapi kalau Service, jiwanya nggak melayani, nggak usah. Even Pak jadi GM atau jadi pemilik usahanya, ketika Pak melihat tamu contohnya jalan, bawa luggage-nya, Pak nggak otomatis lari ngambil luggage-nya, nggak usah buat bisnis ini, nggak usah, nggak akan sukses. Walaupun Pak punya banyak uang, karena Pak ngelihatnya dari bisnis semata. Padahal tuh ada manusia di sana. Iya. Yang kedua adalah attitude-nya. Seperti itu, cara pikir, cara pandang dan mindset. Itu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang mindset? Di situasi baik hotel-hotel yang ada ini, kita pasti akan mendapatkan share, walaupun melakukan sedikit effort, ya kan? Karena mindsetnya berpikir bahwa this is bisnis yang nggak akan pernah mati. Orang mau berwisata. But looks, what happened now? COVID, stop, boom, gitu. Dengan mindset yang sama seperti itu, kenapa kita banyak lihat banyak pengusaha yang kolaps dan berguguran gitu loh. Karena dia nggak ready untuk itu. Ya kan? Dia berpikir bahwa mungkin menaruh telurnya dalam satu keranjang. Apalagi situasi-situasi yang sekarang ini, kami ini di industri ini selama 23 tahun bekerja, Pak. Saya nggak pikir bahwa sekarang kami memerlukan data analis. Gila nggak sih di hotel tuh perlu data analis? Iya nggak? Itu kan kayaknya sesuatu usaha yang tech company gitu ya. Betul. Tapi sekarang karena kita banyak bekerja secara digital, semuanya terkonek, ya kan, menggunakan API connectivity, XML connectivity, datanya banyak sekali secara digital. Tanpa analis nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngasih tahu kita. Sekarang aku jualan berapa rupiah dengan okupansi segini, rata-rata area okupansi segini. Jadi ini mungkin kalau kita berbeda kan sekarang. Kalau kita ngomongin go digital,
Itu bukan semata-mata, oh hotelnya udah go digital, udah booking online, udah. Bukan itu ternyata ya, tapi gimana membaca data, dan data ini adalah lahir dari interaksi manusia menggunakan teknologi gitu. Betul. Ya. Oke. Sehingga data ini bisa kita execute menjadi rencana dan tindakan, kan begitu. Bukan by feeling kayaknya gitu. Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Garanti nggak bisa sekarang. Karena memang belum pernah terjadi ya pegangannya apa, kalau data kan valid gitu ya. Betul, Oke. betul. Sekarang pun saya kalau buat harga itu nggak bisa sendiri. Saya tanya data analis saya. Gitu. Iya, iya. Forecastnya bagaimana? Jadi kadang Kompetitor bagaimana? data analis pun udah diperlukan di bisnis hospitality ya. Indeed. Makanya teman-teman yang lagi belajar itu chance-nya luar biasa sebenarnya. biasa. Dan untuk menjadi entrepreneur di sana juga. Betul. Yang provide kita data dan analitik. Analitik. Gitu. Oke. Jadi kunci di episode kali ini adalah, kalau saya boleh bilang, adalah kita agile. Betul. And agile-nya itu mengarah ke memang ke sesuatu yang sifatnya di zaman sekarang sebenarnya informasinya bertebaran. Betul. Data itu. Dan karena ini hal yang belum lumrah dilakukan, nah diperlukan agile itu ya. Betul. Mau ke sana, mau coba. Betul. Nah, kayak sebagai penutup nih untuk mengenai industri ini gitu ya, sebagai hotel operator. Ini bagaimana sih kalau ada teman-teman mau memulai, selain tadi dibilang perlu adanya passion, perlu adanya data, boleh nggak Pak biar komplit satu tips lagi mungkin yang pribadi gitu dalam memulai Untuk ini. memulai bisnis sebagai bisnis hotel operator ini pada gitu. dasarnya harus punya 3 hal. Satu, sistem. Sistem, Oke. Yang kemudian adalah ada tools. tools, Yang ketiga adalah manpower. manpower. Oke. Jadi kalau itu diterjemahkan akan panjang sekali. Tetapi yang patut juga disiapkan otomatis kapital, Pak. Betul ya. Karena kalau tanpa kapital kita juga Sulit. nggak akan bisa, Ya Pak. bensin, mobil nggak ada bensin ya. Nggak bisa jalan kan Bisa seperti jalan. itu. Wah Pak, Iya. terima kasih banget loh nih obrolan sesuai insight yang bagus dan sangat relevan buat saya sih ini di masa persis seperti ini. Betul sekali. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Donalia, sampai jumpa lagi ya. Oke, Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Berharap bincang-bincang kita kali ini membawa sebuah insight yang baru. Ya, teknologi, data, science, data analitik diperlukan sekarang oleh teman-teman di dunia pariwisata. Ayo kita lebih agile lagi dan jadilah entrepreneur yang semakin berhasil. Sementara itu, saya mau menikmati suasana dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.